banyak terjadi. Seorang laki-laki yang merasa harga dirinya bisa jadi turun apabila tidak bisa menghasilkan gitu secara Kalau saya salah maaf ya kan, karena ini laki-laki itu diciptakan dengan ego yang cukup tinggi sama Allah ya. Fear of missing out. missing out, takut ketinggalan. Kecil. Tapi kalau lihat tetangga punya mobil Ferrari, masa kita harus paksa beli Ferrari juga gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat podcast BBM semuanya, berjumpa lagi dengan saya Holidi Asadil Alam selaku host di podcast BBM Bincang-Bincang Madani. Dan kali ini dengan tema harga diri lelaki di pekerjaan. Tentunya saya akan mengupas dan pengen tahu nih, menurut pendapat tamu saya yang hari ini hadir, yaitu Pak Randy. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Mas Odi. Sehat Pak Randy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ya Pak Randy ya. Dan Pak Randy ini adalah seorang entrepreneur dan juga pakar bisnis. Kita pengen tahu ya, menurut Pak Randy bagaimana sih sebenarnya dengan stigma yang hadir di masyarakat bahwa harga diri laki-laki itu di pekerjaan. Ya Pak, kita ngomongin Pak tentang harga diri laki di pekerjaan. Tentunya ini sangat menarik ya Pak ya. Kita lihat di medsos itu banyak terjadi seorang laki-laki yang merasa harga dirinya bisa jadi turun apabila tidak bisa menghasilkan gitu secara ekonomi yang baik buat keluarganya atau direndahkan dan segala macam. Terus menurut Pak Randy itu benar nggak sih harga diri laki-laki itu di pekerjaannya Pak? Iya, harga diri bagi laki-laki di pekerjaan ya. Jadi terus terang Mas Odi, emang waktu setelah selesai kuliah, saya sempat bekerja selama 2 tahun. Bekerja di suatu bank swasta, bank syariah swasta ya. Ya setelah itu saya dengan istri berkolaborasi aja. Dia dengan usahanya dia, saya dengan usahanya saya gitu loh. Waktu itu kan masih ada beberapa usaha dari istri. Ya lama-lama kita menjadi partner yang apa ya, yang saling mengisi gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi saya tidak gengsi untuk menanyakan ini bagaimana baiknya ketika menemukan masalah, dan begitu juga dengan dia ketika menemukan masalah di tempat usahanya. Ya kita jadinya sampai saat ini alhamdulillah hampir 20 tahun dengan mengurangi ego kita tadi sebagai laki-laki. Walaupun pekerjaannya banyak ya, kita bisa terus survive itu loh Mas. Jadi intinya nggak perlu gengsi dengan pekerjaan apapun, ada prosesnya sendiri ya Pak ya? Iya, itu yang saya jalankan gitu loh. Oke. Jadi intinya tidak boleh nih ya sobat semuanya, kalau misalnya kita dari awal startup kita bekerja mau penghasilan apapun kita merasa rendah diri gitu, nggak boleh Pak ya? Jangan. Jadi ingat dulu waktu itu tahun 2005 ya. Gajinya waktu itu saya gaji awal pertama 1,7 juta gitu. 1,7 juta. Iya. Itu 1,7 berarti udah di atas UMR banget waktu itu Pak ya? Pada saat itu udah. Pada saat itu ya. Iya, teman-teman semuanya. Ternyata semua orang butuh berproses ya. Jadi kita nggak perlu gengsi awal rumah tangga dapat gaji berapapun itu ya Pak ya, gitu ya. Nah, sekarang yang saya pengen jadi tahu nih menurut Pak Randy ya. Pak Randy sudah membangun bisnis ya, sukses kita tahu gitu kan. Alhamdulillah stabil, sustainable. Yang menjadi pertanyaan Pak, kadangkala Pak kita sebagai laki-laki kan ada tuntutan secara ekonomi. Harus mencukupi keluarga, anak istri. Harus memberikan jaminan bahwa kebutuhan mereka bisa kita penuhin semuanya. Anak-anak sekolah dan lain-lain. Otomatis kadang-kadang itu membuat kita workaholic Pak. Jadi gila kerja. Tantangannya, ada laki-laki yang pernah curhat di medsos itu merasa akhirnya hal-hal kecil yang dari kebutuhan anak, waktu untuk anak ataupun istri itu menjadi tidak penting lagi. Akhirnya dikeluhkan lah oleh anaknya, oleh istrinya. Wah, ayah atau papa cuma sibuk kerja. Karena bagi laki-laki, akhirnya yang paling penting adalah activity yang menghasilkan uang. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya? Bagaimana cara memposisikan diri kita gitu ya sebagai laki-laki, punya sisi lain, punya tanggung jawab untuk menuntut ekonomi, sisi lain sebenarnya harus membagi waktu buat anak dan istri. Oke, jadi kalau kita sih saya pribadi ya, emang waktu itu waktu awal-awal membangun bisnis emang
itu kerja lumayan cukup sangat keras lah. Kita bagaimana, karena kan tahun 2005 ya awal kita membangun bisnis itu kan tahun 2005. Ketika waktu itu belum punya momongan ya kan. Jadi sempat 3 tahunan lah. Selama 3 tahun itu ya kita kerja karena hanya tinggal berdua sama istri. Kita kerja berdua, berpartner berdua, ya kerja berdua tanpa mengenal waktu gitu loh Mas. Ya kan. Sampai akhirnya ketika sudah punya momongan ya kita harus mulai berpikir kan bagaimana untuk membagi waktu untuk si kecil dan pekerjaan. Ya kata orang kan harus ada work life balance ya. Mulai sejak itu ya kita harus bisa, saya dan istri sepakat membagi waktu juga untuk bagaimana anak ini juga kita tetap diperhatikan, dan hubungan kita juga kita perhatikan Mas. Seperti mungkin suatu hari dalam setahun kita harus ada liburan berdua, pergi jalan berdua tanpa anak-anak ya kan. Itu yang sudah kita lakukan sampai saat ini gitu loh. Jadi betul kata orang work life balance itu betul. Tapi bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk pasangan ya kan, untuk keluarga besar juga gitu kan. Kita juga punya keluarga besar ya. Dan itu yang kita kerjakan. Jadi harus balance semuanya Pak ya? Harus dipisah nih antara kegiatan yang ada hubungan pekerjaan. Bahkan Pak Randy tadi menyampaikan hubungan dengan istri, dengan anak aja, itu udah bisa dibedakan Pak ya? Iya, harus dibedakan. Jadi bekerja sih emang dari bangun tidur ya kita tuh tidak sampai malam-malam banget sih, enggak, kita tutup mungkin sebelum maghrib gitulah. Itu yang sih kita kerjain. Jadi nggak sampai malam-malam banget, karena kan malam tuh kan kalau sekarang pagi anak-anak udah gede kan, ya waktunya berinteraksi dengan mereka gitu loh. Ketika malam ya Pak ya? Ya ketika malam setelah maghrib ya kan, jadi masih bisa ketemu dengan mereka. Terus mindset kita gimana Pak? Apa yang ditanamkan buat laki-laki Pak? Bahwasanya sebenarnya kan waktu malam pun bisa dibuat bekerja juga kan, gitu kan. Mindsetnya gimana Pak biar bisa ngendalikan? Kalau saya salah maaf ya kan, karena ini laki-laki itu diciptakan dengan ego yang cukup tinggi sama Allah ya. Kalau saya sih maintain ego itu jangan terlalu tinggi-tinggi banget gitu loh. Karena kita juga harus bisa menerima kekurangan pasangan kita ya kan. Kita juga harus bisa tahu kita juga kurangnya di mana gitu loh. Jadi itu yang emang sulit sih, ngomongnya mungkin gampang ya, tapi itu yang kita buat menjadi balance gitu loh. Jangan terlalu demanding. Ini kita nih laki-laki loh, harus diutamakan segala macam, itu ya nggak begitu juga sih kan. Jadi kita juga harus menghargai pasangan kita gitu loh Mas. Masya Allah ya. Iya. Jadi perlu ya Pak untuk maintain ego ya. Iya, maintain ego. Laki-laki itu egonya besar kan, pasti begitu semua rata-rata ya. Iya. Intinya di sisi lain mungkin misalnya gini, ada tuntutan dari anak istri, jangan sibuk kerja gitu kan. Sementara defense-nya bagi laki-laki, kalau nggak kerja nggak bisa buat bayar sekolah kamu nak gitu, nggak bisa ini gitu. Maintain ego Pak ya, penting ya. Ego. Maintain ego nih buat laki-laki ini penting banget gitu kan ya. Nah berikutnya, menurut Pak Randy ya, kita berbicara sebagai laki-laki itu ya, idealnya menjadi kepala rumah tangga yang baik itu seperti apa Pak? Waduh, iya. Saya nggak menganggap saya kepala rumah tangga yang baik juga ya, tapi rasanya yang saya lakukan ini mungkin benar ya. Sangat rendah hatinya nih Pak Randy nih, Masya Allah nih. Karena kan masing-masing orang punya caranya masing-masing untuk memimpin rumah tangganya ya. Yeah. Itu tadi, kalau saya sih dengan sekarang karena udah punya anak-anak, apalagi anak-anak udah pada remaja ya. Ya satu, kita memaintain bagaimana hidup sederhana gitu loh. Karena ini juga ajaran dari orang tua kita juga ya. Kalau mau memberikan kemewahan dan kemudahan itu paling gampang. Tapi untuk mengajarkan orang untuk hidup sulit itu susah banget. Jadi dari sekarang, dari kecil anak-anak itu udah kami ajarkan hidup sederhana lah. Tidak mengenalkan contohnya dengan barang-barang mewah, walaupun mungkin kita sanggup untuk membelinya ya. Terus dengan fasilitas-fasilitas mewah ya kan. Jadi
Ya alhamdulillah itu yang saya tanamkan. Terus juga dengan pasangan kita juga sama ya, kita eh, membeli dengan kesanggupan kita ya kan, apakah, tapi yang pasti seperti contohnya kita pingin liburan contohnya kan, kalau kita memang masih sanggupnya mungkin liburan lokal, kita lakukan liburan lokal aja tanpa harus membayar lebih mahal untuk liburan yang lebih mahal ke luar negeri gitu loh. Ya kesederhanaan aja sih Mas untuk Sederhana, yang paling penting ya. untuk keluarga ini. Ya, jadi penting banget ya buat kaum laki-laki nih sebagai kepala rumah tangga gitu kan ya. Ada advice dari Pak Randy ya bahwasanya Jadi kalau sederhana udah ditanamkan, yes, nggak banyak tuntutan kan? ya, Mereka udah paham kan ya. Ya tidak banyak tuntutan untuk macam-macam lah dari anak-anak atau dari pasangan kita juga kan. Masya Allah, ya, sederhana ya, luar biasa ya itu ditanamkan ya. Saya jadi belajar ini Pak Randy nih. Iya, Menanamkan kesederhanaan ya di dalam rumah ya. Akhirnya efeknya yang bisa jadi nggak banyak tuntutan nih ya. iya. Jadi sebagai kepala rumah tangga nggak pusing juga kan? Kalau anak yang kebiasaan dikasih barang-barang mewah, suatu hari kita nggak sanggup, Hmm, hmm, akan ada tuntutan kan terus-terusan kan? hmm, hmm. Minta itu ya. Jadi bisa merusak mood juga kan, merusak mood bekerja karena di rumah udah nggak kondusif kan, karena macam-macam tadi lah faktornya gitu loh Mas. Ini menurut saya ya, Ya, yang Masya saya Allah, luar jalankan. biasa. Masya Allah ya. Ini luar biasa ya, sobat semua ya. Bahwa menanamkan sederhana itu efeknya ternyata luar biasa ya. Saya bilang beli yang kalian butuhkan, bukan beli yang kalian inginkan gitu loh. Ya, jadi mereka juga akan berpikir ketika mereka mau meminta sesuatu, tanya dulu nih keinginan apa kebutuhan gitu kan. Hmm, hmm. Kalau kebutuhan oke, papa sanggupin. Kalau keinginan ya coba aja kita lihat dulu gitu loh. Dan itu juga sama pasangan kita juga kita terapkan seperti itu gitu. Masya Allah, luar biasa ya sobat semuanya. Jadi kita tahu ya bahwasanya ini nih yang penting. Saya dapat ilmu baru ya dari Pak Randy. Ternyata menanamkan tentang kesederhanaan itu efeknya juga luar biasa bagusnya, yaitu membuat tidak banyak tuntutan ya Pak ya. Iya. Saya baru tahu ini loh. Bukan hanya untuk menghemat gitu kan. Bukan hanya mengajarkan tentang mental sederhana. Iya. Tapi akhirnya efeknya ke kita sendiri juga. Akhirnya membuat anak-anak kita sendiri juga nggak banyak tuntutan ke kita. Betul. Wah ini penting ini, mahal juga nih dari Pak Randy. Ya Pak, kita tadi udah berbicara yang pertama tentang ego laki-laki ya harus dikendalikan. Kedua tentang kesederhanaan ya, efeknya nggak membuat anak-anak kita atau lingkungan yang di rumah itu banyak tuntutan karena kita sudah mengajarkan kesederhanaan dalam rumah. Terus berikutnya sebenarnya kita sebagai kepala rumah tangga itu bagaimana Pak untuk melindungi anak istri kita ke depannya di hari-hari ke depannya yang penuh misteri kan, kita kan nggak tahu ya ke depan seperti apa. Betul. Nah sebagai kepala rumah tangga cara melindunginya seperti apa Pak? Ya, yang bisa saya lakukan saat ini ya, sejak mereka lahir itu yang pasti anak-anak dan istri sejak saya berumah tangga pun semuanya di cover sama asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ya. Ya, jadi kalau terjadi apa-apa kita tidak perlu kaget lagi untuk mengcover biaya kesehatan yang tahu sendiri kan di Indonesia mahal banget ya kan, ketika ya contohnya anak kadang-kadang demam 5 hari aja puluhan juta habisnya kan, kebayang dong kalau itu harus dikeluarkan dari kocek sendiri ya kan. Asuransi kesehatan itu penting Penting ya. banget. Meskipun punya BPJS tetap harus ada yang swastanya juga gitu. Backup kan Pak? Saya pikir begitu ya kan, BPJS bagus tapi kita tetap backup sama yang asuransi swastanya. Yang kedua itu untuk diri saya sendiri juga saya cover sama asuransi jiwa Mas. Asuransi jiwa ya. Iya, karena kan ya nama juga sebagai kepala rumah tangga, kalau terjadi apa-apa ya semoga anak-anak istri kita masih bisa ya minimal melanjutkan pendidikannya gitu anak-anak sampai mereka selesai. Itu jumlahnya berapa itu kita sendiri yang ngatur lah. Ya kan tergantung daripada mindset kita. Ini anak-anak mau sekolahnya di mana gitu kan. Kalau mungkin sekolahnya di dalam negeri ya mungkin asuransi jiwanya kita takar tidak sebesar kalau kita mindset anak-anak mau sekolah di luar negeri gitu loh. Jadi kita bisa atur lah tergantung kemampuan ekonomi masing-masing ya. Yang ketiga itu ya kami sih menyiapkan dana darurat.
kebetulan karena saya dan istri itu berkolaborasi di semua lini usaha, ya kami uh, menyiapkan dana darurat yang tidak bisa diganggu kalau terjadi apa-apa gitu kan. Walaupun kita udah punya asuransi kesehatan, tapi kan kadang-kadang dana daruratnya dibutuhkan untuk yang lain ya, seperti ya macam-macam lah. Yang keempat emang dari pendapatan yang kita dapatkan dari gaji maupun dari hasil usaha dicomot sedikit lah untuk tabungan anak-anak. Tabungan anak-anak. Karena kita punya bank sendiri, tabungin di sini semua gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit tiap tahun, ternyata sekarang ketika dilihat setelah bertahun-tahun udah wah lumayan juga ya gitu kan. Nggak terasa gitu loh Mas. Nggak berasa ya. Harus diwajibin nabung ya Pak ya, berapapun itu ya. Berapapun itu diwajibin nabung, walaupun nggak banyak ya. Tapi kalau ketika kita bertahun-tahun jadinya banyak kan. Itulah dana-dana, itulah cara-cara saya memproteksi keluarga ini gitu loh Mas. Masya Allah luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya, cara melindungi keluarga kita, anak istri itu salah satunya membeli asuransi Pak ya. Asuransi. Membeli asuransi ya. Terus berikutnya mau berapapun itu harus ditabungkan ya Pak ya. Iya. Kalau rumusnya Pak Randy sendiri berapa persen Pak dari penghasilan Pak ditabungkan Pak? Gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada sih, kalau emang ada rezeki lebih ya depositoin gitu kan. Kalau tabungan ya berapa aja sih Mas? Berapa aja ya, nggak harus berapa persen dari penghasilan, sekian-sekian nggak usah. Ya mungkin banyak pakar-pakar keuangan, financial planner. Financial planner kan banyak mengatakan minimal pendapatan itu di sekitar 20% ya daripada pendapatan bulanan itu ditabungkan dan untuk dana darurat ya. Kalau bisa mencapai segitu ya bagus, kalau enggak ya seberapapun lah. Menurut saya sih begitu Mas. Harus ditabungkan harus ya, digabung, harus dipaksakan. Ya, Pak Randy mungkin kita pengen tahu nih tips dari Pak Randy untuk laki-laki yang sedang berjuang Pak di luar sana agar kehidupannya settle, agar kehidupannya sejahtera. Ada tips apa Pak? Kadang-kala kan sebenarnya kesuksesan itu tinggal dikit lagi tapi orang udah putus asa duluan. Kalau dalam bidang bisnis kita kan pebisnis ya. Ya memang harus berani ngambil resiko ya untuk kita bisa berkembang ya. Tapi resiko ini juga harus bisa kita ukur ya kan. Yang penting kita tetap bergerak aja. Tetap bergerak, tetap berpikir ya kan. Kalau ada ketemu, namanya juga bisnis entrepreneur kan pasti akan berbenturan sama tembok kalau ada masalah. Ya dicarilah solusinya gitu kan. Jangan sampai patah semangat. Tetap bergerak. Tapi memang jangan abaikan kepentingan keluarga yang lain kan, seperti anak-anak dan istri. Karena menurut saya rumah yang kondusif dengan anak-anak dan istri yang bahagia itu menjadi salah satu bahan bakar kita untuk berusaha, untuk bekerja. Kalau di rumah berantakan, anak-anak nggak diperhatikan segala macam, ya mereka buat masalah, itu kan akan membawa terpengaruh terhadap kegiatan kita di luar juga ya kan. Menurut saya sih begitu. Jadi kita harus menjaga rumah tangga kita itu tetap adem ayem lah, termasuk anak-anak kita, terutama pasangan ya, itu juga harus dijaga hubungannya dengan pasangan kita. Yang terakhir mungkin ini banyak masalah itu di trending FOMO ya. FOMO ya. Fear of missing out. Takut ketinggalan tren. Ya. Konser lagi apa? Wah, yang penting utang kalau misalnya konser. Oke lah masih kecil. Tapi kalau lihat tetangga punya mobil Ferrari, masa kita harus paksa beli Ferrari juga gitu kan? Kita masih bisa punyanya mobil mungkin Pajero, ya udah pakailah Pajero tuh, jangan iri untuk beli Ferrari. Mungkin bisa dipaksa beli Ferrari, tapi habis itu ngapain? Gitu kan? Bayar angsurannya kok mampu nggak gitu kan? Pemeliharaannya mampu nggak gitu loh. Nah, termasuk pengeluaran tadi kan? Iya, yang FOMO tadi, yang nonton konser ABC, sampai ngutang harganya pay later. Ya itu yang bisa mengganggu kita lah. Iya, ini penting banget nih ya. Ada nasihat, ada juga advice, maksudnya ada warning juga dari Pak Randy ya. Nasihat tadi bahwasanya ya kita berjuang ya semaksimal mungkin gitu kan. Jangan takut gagal, dan berikutnya tentang FOMO nih. Jadi warning buat kita nih. Warning buat kita ya. Jangan menjadi orang yang mentalnya
apa ya Pak ya bahasa lataan atau gimana Pak ya? Iya, mental latihan kali ya. Iya kan? Nah, teman kita ganti handphone yang baru. Handphone kita masih bisa, sebenarnya masih oke, tapi maksain untuk ganti Untuk ganti. sampai ngutang Nah, gitu kan. itu yang gawat. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak ya seperti itu. Ya handphone kalau masih nyala ya jalanin terus, pakai terus gitu loh. Kecuali udah mati ya kan, udah nggak bisa dipakai baru kita ganti dengan yang baru. Ya kesederhanaan lah sih itu ya Mas. Kesederhanaan. Kembali ke situ lagi sih. Kembali situ lagi ya. Ya Masya Allah sobat semuanya. Jadi saya sampaikan ya Pak Randy tadi menyampaikan banyak nasihat ya maupun reminder warning juga buat kita agar lebih hati-hati ya menghadapi kehidupan saat ini dan itu dibuktikan. Nah, maksudnya Pak Randy selaku entrepreneur memang sukses alhamdulillah bersama istri membangun BPR Syariah Harta Madani. Jadi apa yang disampaikan ini istilahnya nggak hanya ngomong doang. Ya, Pak Randy mengajarkan tentang kesederhanaan juga di situ, tapi dibuktikan ada produk yang sukses dibesarkan yaitu BPR Syariah Harta Madani. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Randy ini penting banget buat kita semuanya karena yang dikatakannya itu dibuktikan. Sekali lagi saya juga banyak belajar dari Pak Randy. Makasih Pak atas waktunya. Sama-sama Mas Wadi. Makasih atas nasihatnya. Insya Allah kita akan bincang lagi di episode selanjutnya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Randy keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sobat semuanya, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang ya. Santai banget, relax banget, tapi penuh makna. Nah, kalau perlu istilahnya itu semua saya catetin nanti. Dari hasil tayang ini saya tonton lagi, wah poin-poin penting tentang sederhana dari Pak Randy itu luar biasa, menginspirasi. Dan juga ada produk yang benar-benar berhasil dibesarkan bersama istrinya yaitu mampu membangun ya Bank Syariah Harta Madani ini menjadi bank syariah yang punya nama di Indonesia ya. Alhamdulillah mempunyai kredibilitas yang tinggi juga. Masya Allah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Randy. Sama-sama. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan sobat semuanya terima kasih. Tonton terus ya podcast kita di BBM Bincang-Bincang Madani tatap ke depan. Yang lalu biarlah berlalu, insya Allah masa depan kita masih cerah. Kita banyak berdoa dan berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Randy makasih banyak.